Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ajaran agama ini itu ada namanya akidah, ada namanya syariat, ada namanya akhlak. Nah, di dalam akidah ada namanya usul, ada namanya furu', ada dalam hal syariat ada namanya usul, ada namanya furu'. Kemudian bagaimana sih kita membedakan mana yang usul, mana yang furu'? Nah, untuk membedakan ini itu rumusnya adalah dilihat dari dua aspek. Pertama adalah dilihat dari wurudnya, kedua adalah dilihat dari dilalahnya. Apa itu wurud? Wurud itu adalah sanad penyampaian. Sanad itu ya untuk memverifikasi apakah dalil itu emang sahih atau tidak. Dua adalah dilalah. Dilalah itu apa? Dilalah itu adalah fokus penafsiran. Penafsirannya ini apakah tunggal ataukah jamak. Nah, dalam masalah wurud ini ada dibagi dua. Ada wurud yang bersifat qat'i, ada yang bersifat zonni. Qat'i itu berarti pasti, zonni berarti masih perkiraan. Begitu pula dengan masalah dilalah, ada yang qat'i, ada yang zonni. Apa wurud yang qat'i, apa wurud yang zonni? Wurud yang qat'i adalah wurud atau sanad penyampaian yang mana sanad penyampaiannya ini adalah mutawatir. Mutawatir itu berarti sanadnya itu di setiap tingkatannya itu ada banyak perawi. Kalau kita berbicara masalah hadis, maka mutawatir ini adalah ketika hadis itu derajatnya sahih paling tinggi karena perawinya itu banyak. Misalnya Rasul menyampaikan yang dengarkan banyak, berarti perawinya ada banyak. Tapi kalau Rasulullah hanya mengatakan pada 1, 2, 3 orang, berarti itu hadis yang bukan mutawatir karena yang meriwayatkan hanya 1, 2, 3. Ya, tapi tetap sahih. Cuma derajatnya beda dengan mutawatir. Tapi kalau Al-Quran tentunya sudah pasti mutawatir karena Al-Quran sudah dijanjikan oleh Allah SWT la raiba fi, tidak diragukan kebenarannya. Bahkan Allah sendiri sudah berjanji inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami menurunkan adzikra, dzikra adalah Al-Quran dan kami sendiri yang akan menjaganya. Jadi kalau Al-Quran sudah pasti urut qat'i karena Al-Quran adalah sudah pasti kebenarannya. Tapi kalau hadis itu kan ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, ada hadis yang maudhu'. Dhaif itu berarti hadis lemah, maudhu' berarti hadis palsu. Makanya di sini dibedakan antara urut dalam qat'i serta urut dalam dzonni. Wurud dalam dzonni berarti sanad penyampaian yang tidak mutawatir. Ya kebalikan tadi, berarti tidak mutawatir, yaitu perawinya sedikit atau bahkan perawinya itu diragukan kebenarannya. Begitu pula masalah dilalah atau fokus penafsirannya itu juga dibagi menjadi dua. Ada namanya dilalah qat'i, ada namanya dilalah dzonni. Dilalah qat'i berarti penafsiran yang hanya menghasilkan satu tafsir tunggal, tidak ada perbedaan pendapat. Sementara dilalak dzonni adalah penafsiran yang bisa menimbulkan multitafsir atau ada lebih dari satu penafsiran dari para ulama. Misalnya kita meyakini bahwasanya setiap umat muslim pasti masuk surga, setiap orang kafir pasti masuk neraka. Sudah jelas dalilnya misalnya di dalam surat Al-Bayyinah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha. Maka masalah hal ini ya misalnya para ulama tidak ada perbedaan pendapat, setiap muslim pasti masuk surga, walaupun mungkin ada yang masuk neraka dulu tergantung amal perbuatannya, tapi kalau orang kafir pasti masuk neraka, bahkan khalidina fiha, abadi selamanya. Tapi juga ada namanya dalil tersebut yang bersifat dzonni. Dzonni berarti multitafsir, ada banyak penafsiran di antara para ulama, karena memang kita manusia memiliki pikiran terbatas, sehingga kita tidak bisa memastikan untuk menangkap apa sih maksud Allah SWT dalam firman-Nya ataupun apa maksud Rasulullah SAW dalam sabdanya. Dilalah yang dzonni itu misalnya di dalam surat Al-Maidah ayat ke-6 yang menjadi sumber perbedaan pendapat para ulama yang membahas tentang perkara yang membatalkan wudhu. Nah, yang menjadi sumber perbedaan pendapat di antara para ulama adalah kata aulamastumun nisa falan tajidu ma'an fayatamamu, kamu apabila menyentuh perempuan dan apabila tidak mendapatkan air maka bertayamumlah. Nah, di dalam kata aulamastumun nisa ini Allah SWT memang tidak memberikan penjelasan pasti tentang sentuhan perempuan seperti apa yang membatalkan wudhu. Apakah sentuhan pada semua perempuan, entah itu muhrim ataupun non muhrim? Apakah sentuhan pada perempuan itu harus yang sudah balik ataupun yang termasuk yang belum balik? Apakah sentuhan pada perempuan ini harus yang mengandung syahwat ataupun hanya sekedar sentuhan biasa? Ataukah sentuhan ini harus kulit dengan kulit ataupun cukup dengan sentuhan itu walaupun itu antar pakaian itu termasuk membatalkan wudhu? Nah, itu tidak ditegaskan dalam ayat tersebut. Maka kemudian terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama tentang apa sih makna aulamastumun nisa. Nah, kalau di dalam mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, maka Imam Asy-Syafi'i berpendapat makna aulamastumun nisa itu adalah sentuhan dengan wanita atau perempuan yang bukan muhrim. Maka itu adalah membatalkan wudhu. Ini adalah mazhab yang banyak diikuti oleh kita umat Islam Indonesia.
yang memang umumnya bermadzhab Asy-Syafi'i. Walaupun itu sentuhan dengan istri sendiri, karena istri itu bukan muhrim. Kalau dalam istilah fikihnya sebelum menjadi istri ya mereka ajnabiyah. Ajnabiyah itu berarti orang lain. Maka sentuhan dengan istri termasuk membatalkan wudu dalam madzhabnya Imam Asy-Syafi'i. Yang nggak membatalkan wudu ya sentuhan ayah dengan anak perempuannya, anak laki-laki dengan ibunya itu tidak termasuk membatalkan wudu karena itu muhrim. Kalau yang masih anak kecil, walaupun bukan muhrim tidak membatalkan wudu. Nah, berbeda dengan mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, dalam pendapatnya Imam Abu Hanifah yang umumnya diikuti oleh orang-orang Muhammadiyah. Dalam pendapatnya Imam Abu Hanifah yang dimaksud aula mastumun nisa ini bukan sekedar sentuhan. Tapi mohon maaf, yang maksudkan aula mastumun nisa ini adalah jima. Jima itu berarti berkumpul antara suami dan istri. Jadi bersentuhan antara laki-laki dan perempuan yang suami istri itu tidak membatalkan wudu. Sehingga sentuhan antara laki-laki dan perempuan, muhrim atau bukan muhrim, termasuk juga suami istri, maka itu tidak membatalkan wudu. Nah, tentu saja Imam Abu Hanifah ini juga memiliki dalil, memiliki pendapat yang kuat yang diperkuat oleh hadis-hadis dari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya ada dua hadis. Pertama, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha bercerita Rasulullah SAW itu biasa sholat, karena kan beda dengan kita. Misalnya ada yang rumahnya itu kalau rumahnya besar punya mihrab sendiri, punya tempat sholat sendiri. Nah, kalau Rasulullah sholatnya di kamar tidur. Ketika sujud itu maka tangan Rasulullah ini menyentuh kaki Aisyah, karena kaki Aisyah ya kakinya selonjor lurus gitu. Jadi ketika sujud ya kesentuh kaki Aisyah. Maka ketika kesentuh tangan Rasulullah, Aisyah akan melipat kakinya ketika Rasulullah sujud. Ketika Rasulullah berdiri lagi maka Aisyah akan kembali melonggarkan kakinya lagi. Tentu saja kita tidak bisa membayangkan situasi Rasulullah itu dengan kita zaman sekarang yang banyak lampu dan sebagainya. Di dalam riwayat Aisyah radhiyallahu anha tadi disebutkan bahwasanya ya suasananya malam gelap, nggak ada lampu. Beda dengan sekarang sudah ada listrik. Sementara di dalam riwayat lain juga diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW setiap kalau mau keluar mau sholat itu ya mencium istrinya dan kemudian Rasulullah tidak wudu lagi. Dan ini berarti menunjukkan bahwasanya sentuhan antara suami dengan istri itu tidak membatalkan wudu. Dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Dan ini yang diikuti oleh di Muhammadiyah, sehingga orang Muhammadiyah suami istri kalau mau sholat salaman dulu atau apa ya nggak batal wudu. Karena umumnya kita mengikuti madhabnya Imam Abu Hanifah. Nah, selain pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i, juga ada pendapat lain dari Imam Malik dan Imam Hambali. Di mana dalam madhabnya Imam Malik dan Imam Hambali ini ada tambahan. Jadi sentuhan yang menghasilkan syahwat itu baru membatalkan wudu. Kalau cuma sentuhan tok seperti madhabnya Imam Syafi'i, maka itu tidak membatalkan wudu. Yang membatalkan wudu adalah apabila kita bersentuhan dan kemudian sentuhan itu menyebabkan getaran. Getaran maksudnya ya syahwat. Yang namanya laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki ada ketertarikan. Nah, kemudian ketika dua lawan jenis ini bersentuhan, kemudian kok menghasilkan getaran, menghasilkan syahwat, maka itu baru yang menyebabkan batalnya wudu. Itu menurut pendapatnya Imam Malik dan Imam Hambali. Cuma bedanya adalah kalau mazhabnya Imam Hambali, maka yang membatalkan wudu adalah kalau bersentuhan itu adalah lawan jenis, laki-laki dan perempuan. Kemudian perempuannya itu atau laki-lakinya itu adalah sudah balik. Kemudian sentuhannya itu ya sentuhan antara kulit dengan kulit. Dan sentuhan ini menghasilkan getaran atau menghasilkan syahwat. Maka ini membatalkan wudu kalau dalam mazhabnya Imam Hambali. Sementara mazhabnya Imam Malik itu tidak disebutkan, tidak mewajibkan adanya lawan jenis. Jadi kalau sentuhan dengan siapapun kok menghasilkan syahwat, maka itu membatalkan wudu. Ya, apalagi kan zaman sekarang kan ada LGBT dan sebagainya itu kan. Bahkan juga disebutkan tidak harus wanita atau laki-laki yang sudah balik. Walaupun misalnya ada orang sentuhan dengan anak kecil, anak laki-laki kecil atau anak perempuan kecil, kemudian ada getaran, ada syahwat, kasus seorang pedofil gitu kan. Maka itu juga termasuk membatalkan wudu. Jadi nggak harus mahram. Yang penting ada syahwatnya tadi. Dan juga nggak harus sentuhan antara kulit dengan kulit. Sekedar gesekan antara pakaian misalnya, tapi kalau menghasilkan syahwat, maka itu juga membatalkan wudu. Itu adalah pendapatnya Imam Malik. Nah, ini adalah contoh bagaimana dilalah zoni. Karena suatu dalil ya, baik itu Al-Quran maupun As-Sunnah itu bisa menimbulkan perbedaan pendapat. Karena itu masalah hal yang penafsiran itu tidak bisa tunggal, maka di antara para ulama bisa terjadi perbedaan pendapat dan itu tidak masalah. Jadi pembagian mana yang usul, mana yang furu adalah dilihat dari tadi. Urutnya apakah qot'i atau zoni, kemudian dilalanya apakah qot'i apakah zoni. Kalau urutnya qot'i, dilalanya qot'i, maka ini sudah pasti usul. Kalau secara dalil mutawatir dan secara penafsiran ini tunggal, tidak ada perbedaan di antara para ulama, maka ini sudah pasti usul. Tapi kalau salah satu di antara keduanya itu zoni atau bahkan dua-duanya zoni, maka ini adalah termasuk perkara furu. Selain akidah, di masalah fikih juga ada namanya usul, ada yang namanya furu.
Di dalam masalah fikih, masalah usul itu jelas. Perintah zakat, perintah puasa, perintah haji, perintah sholat, semuanya kita sepakat itu adalah masalah usul, dalam masalah fikih, dalam masalah syariat, dalam masalah ibadah. Tidak bisa ditolerir, tidak bisa diganggu gugat, tidak boleh ada perbedaan pendapat. Karena itu bahkan masuk dalam rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Tidak boleh ada perbedaan pendapat. Kemudian sholat subuh rakaatnya 2 itu sudah usul. Tidak boleh ada perbedaan pendapat. Waktu sholat subuh adalah ketika fajar terbit, itu adalah usul. Tidak boleh ada perbedaan pendapat. Para ulama juga sepakat, dalilnya sudah jelas. Tapi kemudian waktu subuhnya itu kapan? Apakah jam segini atau kalau nanti jam sekian? Kalau misalnya sekarang kita di Muhammadiyah kan lebih mundur 8 menit. Itu masalah furu, menentukan kapan waktunya fajar. Atau kemudian waktu sholat, misalnya terutama sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh yang imamnya baca pakai jahar, apakah baca bismillahnya itu pakai jahar atau dipelankan, itu juga masalah furu, yaitu yang biasa dipraktekkan oleh Muhammadiyah. Sementara di kelompok lain bismillahnya dikencangkan, itu juga masalah furu. Dan ini nggak masalah. Kalau masalah furu nggak masalah terjadi perbedaan. Dan ketika masalah furu ini, bagaimana sikap kita? Ketika terjadi perbedaan masalah furu, maka sikap kita adalah tenang, toleransi, jangan ribut. Beda kalau masalah yang beda adalah usul. Nah, ini baru harus tegas. Yang hak ya hak, yang batil ya batil. Nggak boleh diotak-atik. Maka sikap kita kalau masalah furu adalah toleransi, saling menghormati, saling menghargai. Yang basmalahnya dibaca pelan ya silakan, yang basmalah dibaca keras ya silakan. Sama-sama ada dalilnya dan dua-dua dalilnya itu sahih dua-duanya. Bahkan ketika Muhammadiyah menjelaskan masalah basmalah ini, Muhammadiyah dengan tegas menjelaskan boleh membaca dengan keras ataupun boleh dengan pelan. Kalau membaca pelan itu hadisnya dari Anas bin Malik. Di dalam riwayat Bukhari dan Muslim mengatakan bahwasanya aku sepanjang ikut sholat bersama Rasulullah, bersama Abu Bakar, bersama Umar bin Khattab dan bersama Utsman bin Affan, aku tidak pernah sekalipun mendengar mereka membaca basmalah. Tapi membaca basmalah dan keras juga dalilnya sahih. Dalilnya dari apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Di mana Abu Hurairah ketika dalam riwayatnya itu Abu Hurairah ketika sholat yang baca basmalah, mau rukuk baca Allahu Akbar, bangun dari rukuk baca Allahu Akbar, mau sujud baca Allahu Akbar. Kemudian setelah sholat Abu Hurairah mengatakan, sesungguhnya sahabat yang sholatnya paling mirip dengan Rasulullah adalah aku, kata Abu Hurairah. Dan tentu saja kita tahu Abu Hurairah adalah sahabat Rasulullah papan atas, bahkan periwayat hadis nomor 1 paling banyak. Sehingga tidak mungkin Abu Hurairah kemudian berbohong dengan penyampaiannya, berbohong dengan sanadnya, penyampaiannya. Sehingga dua-duanya ini disebut sebagai dalil sama-sama sahih, sama-sama kuat. Walaupun di Muhammadiyah kemudian lebih mengamalkan riwayatnya Anas bin Malik, karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, hadis yang derajat paling tinggi, yaitu muttafaq alaih. Tapi juga menegaskan bahwasanya hadis Abu Hurairah tadi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah itu juga adalah hadis yang sahih, karena nggak mungkin Abu Hurairah juga berbohong. Jadi dalam masalah furu, maka sikap kita harusnya toleransi, saling menghargai, tidak boleh saling mengejek, saling membenci, bahkan mencap, sebagian mencap yang lain sebagai khawarij, yang sebagian mengecap lain sebagai ahlu bid'ah, yang lain mengecap sebagai orang sesat, yang lain mengecap sebagai kafir dan sebagainya. Nggak harus. Beda kalau masalah usul. Kalau beda masalah usul, ini baru sikap kita itu beda lagi. Sikap kita adalah na'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kita beramar ma'ruf nahi munkar, kita berdakwah, kita mendakwai mereka. Walaupun namanya dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu juga ada sikapnya, tidak boleh sembarangan. Kalau di dalam Muhammadiyah kita menggunakan dakwah kultural, pendekatan kultural. Jadi ya pendekatan dengan ya menyesuaikan dengan kultur masyarakat sehingga dakwah kita bisa diterima. Sehingga misalnya dalam masalah furu, maka kalau kita ada perbedaan pendapat dan bahkan kalau kita harus berkumpul dengan mereka ya nggak masalah. Contoh misalnya tadi masalah sholat subuh, baca basmalah atau tidak basmalah nggak masalah. Atau masalah kunut dan nggak kunut. Ini juga kadang konyolnya di zaman akhir. Sering ada politik identitas. Ini namanya kunut itu pasti NU, namanya nggak kunut Muhammadiyah. Kalau seandainya kita belajar ilmu nggak ada namanya Muhammadiyah itu madhabnya nggak pakai kunut, NU madhabnya kunut. Padahal kunut dan nggak kunut itu sudah ada sebelum NU, sebelum Muhammadiyah. Masalah kunut dan nggak kunut itu sudah ada sebelum Kiai Haji Ahmad Dahlan lahir, Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir. Makanya orang-orang yang ahli ilmu itu nggak akan berpendapat, nggak akan meyakini bahwasanya yang kunut itu NU, yang nggak kunut Muhammadiyah. Nggak ada masalah itu. Karena para ulama sepakat kunut itu disyariatkan. Disyariatkan itu artinya syariatnya ada, ajarannya ada. Cuma bedanya adalah bagaimana kita mengamalkannya. Kalau di Muhammadiyah lebih mengikuti mazhabnya Imam Abu Hanifah, bahwasanya adanya adalah kunut nazilah. Nazilah itu peristiwa besar. Jadi kita melakukan kunut seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu kunut ketika ada peristiwa besar.
Nah, kunut itu kan artinya doa. Rasulullah kunut ketika ada peristiwa besar, ada momen perang dan sebagainya, maka Rasul memanjatkan kunut untuk meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di madzhabnya Imam Abu Hanifah ya tidak disyariatkan untuk kunut setiap waktu, karena tadi kunutnya hanya waktu momen kunut nazilah. Dan pertimbangan Imam Abu Hanifah tidak mensyariatkan kunut juga masuk akal. Kalau seandainya kunut itu disyariatkan setiap waktu subuh, khawatirnya nanti kunut ini dianggap wajib. Karena dilakukan setiap hari terus-menerus dianggap wajib. Dan ini memang pengalaman betul. Termasuk ketika saya mengajar mahasiswa saya gitu kan, terutama ketika mengajar materi Muhammadiyah 1, itu sering para mahasiswa nanya gitu. Salah satu pertanyaannya misalnya, Ustaz, saya ini dari NU, gimana hukumnya kalau saya sholat di masjid Muhammadiyah nggak pakai kunut, batal atau enggak? Ini menunjukkan memang ada, karena dilakukan secara terus-menerus, maka akhirnya dianggap sebagai wajib. Maka kemudian saya mengatakan, NU itu mengikut madhabnya Imam Syafi'i. Di dalam madhabnya Imam Syafi'i, kunut itu sunnah. Namanya sunnah itu dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan nggak berdosa. Artinya kamu sholat pakai kunut ya dalam madhabnya Imam Syafi'i dapat pahala sunnah. Kalau nggak menjalankan ya nggak masalah, karena itu sunnah bukan wajib. Juga kadang sama halnya ketika saya menyampaikan dalam kelompok Muhammadiyah. Misalnya orang Muhammadiyah, kemudian kita sholat di belakang imam yang kunut, ya nggak apa-apa, ikut kunut kalau bisa kunut. Kalau nggak bisa kunut ya cukup diam saja. Yang penting tetap ikut jamaah. Kalau misalnya ikut jamaah kok alasannya, oh nggak mau sholat jamaah di masjid ini, misalnya karena ya, imamnya kunut, mending sholat di rumah. Tapi kalau kita bandingkan kan sholat jamaah lebih baik. Abdul min sholatil fadhi bisabain wa isrina darajat. Itu jelas. Maka lebih baik ya kita sholatnya walaupun ya misalnya imamnya pakai kunut, karena nggak masalah. Itu masalah furuk. Masalah furuk kita boleh beda pendapat. Kalau hafal doa kunut ya nggak apa-apa ikut kunut. Tapi kalau nggak hafal ya diam aja atau tetap punya prinsip nggak pakai kunut, cukup diam saja, nggak usah ikut kunut. Yang penting tetap ikut sholat jamaahnya, sholat subuhnya, nggak masalah. Kadang ini masalahnya kan kita seperti itu. Masalah usul justru kadang kita itu lembek, tapi masalah furuk kita tegas. Kadang kita dengan non muslim atau dengan pemilih akidah yang berseberangan dengan kita, dengan Syiah dan sebagainya, kadang kita itu adem ayem, kadang kita itu akur dan sebagainya. Tapi kemudian dengan kelompok-kelompok Islam lain yang hanya beda masalah furuk, kita tegas, kita saling benci dan sebagainya. Ini kan konyol. Padahal harusnya kebalik. Kalau beda masalah usul kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kalau beda masalah furuk maka kita saling bertoleransi. Nah, kemudian untuk menutup daripada pembahasan kita masalah usul dan furuk, kemudian juga saya ingin menyampaikan, juga ingin menegaskan bahwasanya tidak setiap perbedaan itu harus dianggap sebagai furuk. Tidak setiap perbedaan itu harus dianggap sebagai sebuah ikhtilaf. Jadi tidak semua perbedaan itu harus diterima. Imam As-Suyuti mengatakan bahwa laisa kullu khilafin mutabanun. Tidak semua khilaf itu harus diterima. Illa khilaf lahu hadun minan nador. Kecuali khilaf yang sama-sama bermutu, sama-sama berkualitas. Maksudnya gimana? Jadi khilaf itu hanya diperbolehkan apabila di antara dua pihak atau lebih yang berkhilaf, yang berbeda pendapat, itu adalah kelompok-kelompok atau ulama-ulama yang memang sama-sama bermutu, sama-sama berkualitas. Misalnya sama-sama ulama, menurut Imam Syafi'i seperti ini, menurut Imam Hambali seperti ini, menurut Ibnu Qayyim Az-Zaujiyah seperti ini, maka kemudian menurut Ibnu Taimiyah seperti ini, maka menurut Imam Ghazali seperti ini dan sebagainya. Nggak boleh kemudian kita menyandingkan antara imam besar kemudian dengan orang yang tidak alim. Misalnya, oh menurut Ibnu Taimiyah hukum ini boleh, tapi menurut Ustaz Hadi Basori nggak boleh. Itu memang bukan ikhtilaf namanya. Masa ulama sebesar Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Imam Al-Ghazali kemudian disaingkan dengan saya misalnya yang hanya seorang dai. Atau misalnya menyandingkan antara pendapat para ulama dengan orang-orang jil, orang-orang jaringan Islam liberal yang pengen mengamandemen Islam, gitu kan? Kurban, gimana kalau kurban diganti aja dengan kegiatan sosial? Wukuf di Arafah, banyak orang meninggal ketika wukuf di Arafah. Bagaimana kalau wukuf Arafahnya nggak usah wukuf di Arafah, wukuf di negeri masing-masing? Nah ini tidak termasuk istilah. Kenapa? Pertama karena ini jelas usul. Usul nggak ada perbedaan pendapat. Jelas bahwasanya Rasulullah mengatakan masalah Arafah ini misalnya al-haju ala Arafah, haji adalah Arafah, haji adalah wukuf. Dan Rasulullah nggak hanya menyebutkan wajib wukuf, tapi langsung tempat-tempatnya sekaligus disebutkan haji Arafah, wukuf di Arafah. Maka kemudian nggak mungkin kita menyandingkan sabdanya Rasulullah dengan orang-orang jil yang pengen mengamandemen wukuf di Arafah dengan wukuf di negeri masing-masing dengan alasan bahwasanya banyak orang meninggal di tanah Arafah. Ini nggak ikhtilaf namanya. Jadi ikhtilaf itu harus ya apple to apple, harus sama-sama bermutu, harus sama-sama berkualitas, sama-sama dari ulama alim, sama-sama ada dalilnya yang kuat. Itu baru ikhtilaf. Kalau nggak ada dalilnya, bukan dari ulama yang alim, maka itu tidak disebut sebagai ikhtilaf. Ya, jadi itu tentang usul dan furu, sehingga dalam masalah ini sekali lagi sebagai kesimpulan bahwasanya usul itu adalah perkara-perkara pokok dalam hal masalah agama, maka kita tidak boleh berbeda pendapat masalah ini.
dan ulama sudah ijma dengan hukumnya. Tapi kalau masalah furu sejak dulu memang sudah ada perbedaan pendapat. Sebelum ada Muhammadiyah NU lahir sudah ada perbedaan pendapat. Sebelum Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir sudah ada perbedaan pendapat. Maka kita tidak boleh tegas masalah ini. Kita harus toleransi, apalagi kita hanya orang awam. Kita hanya ngikut. Tidak boleh kita saling membenci, saling dengki dan sebagainya, saling memusuhi kepada sesaudara kita hanya karena beda masalah furu. Sikap kita adalah saling menghormati, saling menghargai. Tapi kalau sudah beda masalah usul, itu baru kita disyariatkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Tentu saja amar ma'ruf nahi mungkar di sini adalah dengan cara-cara yang telah digariskan oleh Allah SWT serta Rasulnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga pertemuan kita malam ini bermanfaat.